Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum, seluruh pimpinan DPP Partai, seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, seluruh anggota DPRD, DPR RI, para menteri, dan tentu saja PAC yang di atas. Syukur alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini. Pada kesempatan ini saya akan membacakan rekomendasi eksternal Rakernas 5 PDI Perjuangan. Sikap politik partai. Pengantar, Rakernas 5 PDI Perjuangan menetapkan tema Satyam Eva Jayate dan subtema Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya. Kebenaran pasti menang merupakan falsafah yang menginspirasi perjuangan menghadapi sisi-sisi gelap kekuasaan. Dengan falsafah ini, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan terus bergerak melalui jalan ideologi Pancasila, menyatu dengan akar rumput dan memimpin pergerakan rakyat menuju Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Atas dasar jalan kebenaran dalam berpolitik, PDI Perjuangan mencermati persoalan perekonomian yang tidak ringan, dampak pemanasan global, ancaman krisis pangan, berbagai persoalan geopolitik, dan disrupsi kehidupan akibat perkembangan teknologi. Dunia bergerak cepat akibat perkembangan teknologi sesuai kemajuan zaman. Teknologi yang semakin maju ini ke depan akan mendorong perubahan sistem sosial dan menciptakan model politik yang baru, serta sistem internasional yang cenderung labil dan rawan konflik. Kecuali manusianya sendiri tetap berpegang teguh pada harkat dan martabat kemanusiaannya. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, PDI Perjuangan memegang teguh pemikiran para pendiri bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana sebagai visi bangsa melalui jalan Trisakti. Pada saat bersamaan, PDI Perjuangan secara terus-menerus mendorong upaya membangun ketahanan nasional atau national resilience, sekaligus memperkuat daya lenting dengan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis riset dan inovasi. Rakernas 5 PDI Perjuangan dilaksanakan dalam rangka menyikapi kemerosotan demokrasi pada pemilu tahun 2024 dan transisi pemerintahan yang akan datang, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis memenangkan Pilkada 2024. Serta merumuskan program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Rakernas 5 PDI Perjuangan merumuskan sikap politik sebagai berikut. 1. Rakernas 5 partai menilai bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang atau money politik. Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas 5 merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi,
pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan. 2. Rakernas 5 partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau check and balances. Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu. Untuk itu, Rakernas 5 partai merekomendasikan kepada fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila untuk penguatan pelembagaan partai dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan. 3. Rakernas 5 partai menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi melalui perubahan Undang-Undang MK dan perubahan Undang-Undang Penyiaran. Sedangkan terhadap putusan perkara nomor 90 PUU 21 tahun 2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, Rakernas 5 menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. 4. Rakernas 5 partai mengajak para ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen pro-demokrasi untuk melakukan evaluasi secara objektif atas pelaksanaan pemilu 2024. Selanjutnya, Rakernas 5 menegaskan pentingnya untuk memahami kembali keseluruhan aspek sosiologis politis dikeluarkannya TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. 5. Rakernas 5 partai mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penguatan pers dan masyarakat sipil, supremasi hukum, pelembagaan partai politik, penyelenggaraan pemilu yang jurdil, dan menempatkan TNI dan Polri agar semakin profesional dan memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya, tugas dan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Rakernas 5 partai telah mendengarkan suara arus bawah dari anak ranting hingga pengurus anak cabang partai dan sebagaimana konsistensi sikap menjaga demokrasi merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum dan sistem meritokrasi serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 7. Rakernas 5 partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD dan tentunya kepada PDI Perjuangan yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilu
pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif, sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Rakernas 5 partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada pemilu 2024 tidak terulang kembali di kemudian hari. Rakernas 8, Rakernas 5 partai mendesak pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan kerjasama investasi guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. 9. Rakernas 5 partai mendorong seluruh jajaran 3 pilar partai untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya guna memerangi kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Pencegahan stunting, menggalakkan program menanam 10 tanaman pendamping beras, dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyat. 10. Rakernas 5 partai mendorong seluruh jajaran 3 pilar partai untuk semakin solid bergerak, memenangkan pilkada serentak, dan mempersiapkan pasangan calon terbaik, serta strategi pemenangan pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong partai. 11. Rakernas 5 partai mendorong 3 pilar partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas 4 tahun 2023. 12. Rakernas 5 partai mencermati bahwa persoalan pemanasan global telah menciptakan kerusakan ekologi berupa kenaikan suhu bumi, kekeringan ekstrim, banjir dan tanah longsor, kepunahan keanekaragaman hayati, badai, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan intrusi air laut, serta dampak sosial berupa krisis pangan dan kelaparan, krisis air, wabah penyakit, dan berbagai dampak sosial lainnya. Rakernas 5 partai mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan secara serius kebijakan net zero emission dengan transisi energi terbarukan, penghematan energi, dan kerjasama global melalui perencanaan transisi energi yang berkeadilan. Rakernas 5 mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan, serta mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi termasuk ekosistem pesisir,
seperti hutan mangrove, padang lamun, dan tanah berlumpur di sepanjang pantai. 13. Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IPI secara drastis. Rakernas 5 partai menugaskan fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024. 14. Rakernas 5 partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan. 15. Rakernas 5 partai menilai terdapat berbagai kerawanan dunia akibat pertarungan geopolitik sebagaimana terjadi perang Rusia-Ukraina, ketegangan Israel dan Iran, semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan berbagai persoalan dunia lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas 5 partai mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam diplomasi dan mengambil prakarsa perdamaian untuk menghentikan konflik berdasarkan prinsip-prinsip dari Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Conference of the New Emerging Forces, Pidato Bung Karno to build the world anew, dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. 16. Rakernas 5 partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. Rakernas 5 memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas 5 partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah. 17. Rakernas 5 partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri untuk diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres ke-6 tahun 2025. Jakarta, 26 Mei 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka!